Oke ya, jadi pada video kali ini ya saya akan menunjukkan power ini hasil power rakitan saya. Ini power ini sudah lama sekali ya, tahun 2028 tahun 2008, sorry 2008. Ini adalah salah satu power yang menurut saya bersejarah ya. Dimana saya untuk mendapatkan komponennya, beli komponen itu nyicil. Jadi itu dari trafo. Terus yang lain paling pertama yang saya beli itu trafo, boxnya itu nyusul. Yang pasti power ini 2008 gitu ya. Jadi baru selesai saya rakit. Intinya dari mulai 2006 ya, 2006 2007. Itu memang sengaja sedikit-sedikit ya saya nyicil-nyicil. Ini power nyicil katakanlah, tapi nyicil komponen ya teman-teman. Nah, untuk kalau tampilan dari depannya seperti ini ya. Jadi ini adalah produk dari Bell. Boxnya ya, teman-teman bisa lihat tipe dari boxnya. Teman-teman nanti kalau mau nyari di online tuh sudah tersedia ya, harganya tentu akan berbeda jauh dengan yang dulu. Ini stereo amplifier MC 2000 tipenya ya. Dulu itu di toko itu masih ada banyak, sekarang yang ada itu yang tipe MC 200A kalau nggak salah, yang ada middle-nya kalau nggak salah ya, yang ada middle-nya itu yang ada. Tapi yang ini di toko offline itu sulit sekali, kalau di online banyak ya. Untuk handle-nya ini dia menggunakan besi ya, aluminium lah ya. Ini tebal banget kalau dari depan, ciri khas memang produk dari Bell seperti ini, ada yang tebal dan tipis. Nah, ini sebenarnya masih zaman saya dulu, tidak ada yang saya ganti, baik dari skrupnya aja masih saya pertahankan. Ini skrup tahun 2008 juga. Dan yang ini teman-teman ya, sampai saya kasih solasi ya, walaupun saya pun kalau misalkan mau beli juga ada masa, ini pun juga sama, ini pun masih 2008 juga. Jadi ini coba lihat, kalian bisa lihat ya, ini dari mulai untuk cek ake ke RCA yang masih tahun 2008 ya. Nah, ini kelihatan kusemnya ya. Jadi nah, ini sebenarnya adalah untuk input out in ya, tanpa melalui source atau ini input selector. Jadi sebenarnya input selector ini saya juga manual, artinya saya memasang kabel sendiri-sendiri ya. Jadi ya seperti itu ya, ribetnya luar biasa. Dan tool kontrolnya pun juga biasa klasik, cuma bass, treble, balance gitu aja sih. Tidak tool control yang sekarang yang sudah ada apa itu namanya, filter subwoofernya ya. Sekarang saya ini masih menggunakan manual gitu aja. Untuk knopnya sendiri semuanya full aluminium, dari mulai knob tombol, yang aksesoris itu yang ini ya, yang ini nggak saya pakai. Stereo mono ini nggak begitu terlalu saya pakai ya, tidak hanya cuma aksesoris. Yang satu lounge filter ini aja yang saya pakai, dan ini aluminium full ya. Kalau dari depan seperti ini ya, kita kalian lihat dulu dari atas. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman dari atas. Jadi skrup-skrupnya, dan ini kalau kalian lihat ini adalah power plus sejarah. Tanggalnya ini tanggal 9 bulan 3 2008. Ini pun saya kasih ya tahun 2008, melandangkan ini ibarat kata resminya tanggal 9 bulan 3 2008 ya, seperti ini aja. Nah, oke ya. Itu kalau kita lihat dari untuk panel belakang, saya tunjukkan untuk bagian belakang ya, belakang dari box yang terdiri dari input ya. Ini sebenarnya masuknya ke input selector ya, tapi ini saya manual, maksudnya saya itu bikinnya itu manual, bukan bikin sih, saya pasang kabel sendiri. Jadi saya tidak beli yang udah jadi, artinya udah jadi itu udah ada PCB tinggal pasang. Tapi karena dulu di offline itu susahnya minta ampun, meskipun sekarang kalau di toko itu banyak ya, di toko online tapi banyak, tapi di offline itu sampai sekarang saya belum menemui. Rata-rata ya cuma komponen selektor, ini bagian untuk selektornya, bagian cek RCA nya seperti ini, cuma itu aja. Dan yang ini adalah untuk bagian untuk konektor speaker ya, terdiri dari R sama L. Jadi bisa pakai jack banana atau mungkin kabel diselipkan ke tengah terus dikencangkan, ini sudah bisa. Dan ini ada bagian untuk kipas, yang mana nih kipasnya ukurannya 9 kalau nggak salah, 9 cm kalau nggak salah ya, pokoknya 9 itulah. Yang pasti ini bukan 89 teman. Terus ini adalah untuk bagian jack AC ya, dan ini ada bose, dan ini cuma aksesoris, cuma itu kalau dari belakang ini. Dan ini juga masih lama ya, maksudnya belum saya ganti ya ke skrup-skrupnya, jadi memang belum rencana untuk mengganti, saya biarkan aja 2008 yang lalu gitu ya sebenarnya. Nah, ini kalau kita sudah cukup ya saya rasa untuk bagian dari belakang.
Sekarang biar teman-teman tahu dalemannya seperti apa, mari kita langsung isi dalamnya. Kita tunjukkan isi dalamnya ya. Nah, kalau dari atas ya seperti ini aja ya teman-teman. Jadi komponennya kalian bisa lihat aja ya. Ini memang kalau dari atas kelihatan seperti ini ya. Jadi dalamnya rangkaiannya jadi seperti ini, dan saya ini menggunakan trafo 10 ampere ya. Jadi ini 10 ampere era PSU, dan untuk drivernya OCL 150 watt, finalnya pakai Sanken. Tapi tetap saya menggunakan tegangan 25 volt ya. 32 itu bisa sebenarnya, tapi ini saya sarankan kalau teman-teman menggunakan OCL seperti saya, ini OCL GM masih original dari pabrik, artinya belum ada modifikasi sama sekali dari mulai komponen. Jadi saya menggunakan 25 volt ya, cuma trafonya aja yang menurut saya yang gede, yaitu ampere gede ya. Ini 10 ampere era ya. Jadi saya tunjukkan, saya berdekatkan dulu ya teman-teman. Kalau dari atas ya seperti ini ya, biar kelihatan full. Nah seperti ini. Jadi saya berdekatkan dulu ya. Nah, saya mulai dulu dari awal, yaitu dari trafo ya. Karena power ini sebenarnya itu power biasa aja ya, drivernya itu biasa banget. Cuma hanya kelasnya trafonya itu ya, kelas trafo 10 ampere. Ini saya gunakan untuk OCL 150 watt. Dimana ini 10 ampere kan 10 ampere gede ya, 10 ampere besar, dari punyanya era. Jadi ya menurut saya kalau untuk menghantam driver OCL yang nggak terlalu boros banget ya, nggak terlalu memakan trafo yang cukup besar, jadi udah mumpuni lah ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, ini saya taruh di 25 volt ya, 25 volt VAC. Nah, dan untuk elko nya sendiri saya menggunakan elko yaitu ukuran 100 volt ya, 100 volt 15.000 mikro. Jadi ini merek dari Winner, jadi 4 ya. Dan ini PCB nya ya tidak seperti sekarang ya, PCB sekarang kan sudah ada ya dari pabrik, tinggal pasang elko udah selesai. Kalau ini saya masih manual semua, jadi saya beli PCB kosongan terus saya lubangin, saya gunakan untuk PSU ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat, ini adalah untuk dioda brake ya. Nah ukurannya 50 volt kalau salah. Nah ini di bawahnya ini ada PSU, dimana PSU ini satu untuk kipas, satunya lagi untuk tune control ya. Untuk tune control ini saya ikutkan dari tegangan ekstra pada 10 ampere, sedangkan untuk PSU yang satunya lagi untuk kipas dan juga protektor saya kasih trafo sendiri 1 ampere. Apakah bisa misalkan nggak dikasih trafo 1 ampere? Ya bisa aja teman-teman. Teman-teman nanti bisa gulung kawat sendiri, bisa diikutkan di trafo 10 ampere. Jadi untuk menyuplai yang lain itu gulung sendiri itu bisa, tapi karena kemarin saya gulung sendiri dulu, itu ternyata trafonya sudah tidak ada celah ya untuk kawat, naruh kawatnya sudah nggak ada celah lagi ya teman. Jadi saya pertimbangkan dulu, lebih baik saya kasih trafo sendiri aja ya. Nah seperti ini aja, sembel aja ya. Kita langsung lari ke bagian untuk drivernya ya teman-teman ya. Nah ini bagian drivernya, teman-teman bisa lihat aja ya. Ini saya menggunakan driver OCL 150 watt punyanya GM, dan juga speaker protektor Galaxy maupun tune control ini juga semua dari GM punya ya. Jadi semuanya diproduksi oleh GM. Jadi teman-teman bisa lihat finalnya saya pakai Sanken dengan kode 2955 ya. 2922, sorry kok 295. 2922 sama berapa tuh pasangannya ya. Nah ini adalah TR Sanken yang kualitas bagus ya, bukan TR Sanken yang biasa, tapi yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Jadi kalau kualitasnya bagus dia awet. Nah kipas sendiri ini saya gunakan untuk apa ya, saya gunakan untuk mengurangi hawa hangat di dalam, jadi hawanya itu keluar. Nah ini masih tempo dulu juga, jadi mulai dari skrup sampai sekarang saya memposisi pertahankan, walaupun kemarin sempat kepikiran mau saya ganti sebenarnya ya. Ini mau saya kasih spacer, dulu juga saya nyari spacer itu susahnya minta ampun. Kalau sekarang mah gampang, apa-apa di online itu tinggal ketik, searching di online tuh sudah banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini tampilan dari bawah ya. Jadi sesederhana ini untuk mengangkat speaker 15 in, kalau bunyi ya cukup lumayan ya. Sebenarnya kalau untuk tegangan 25 volt cuma satu set final, hanya satu set yang masih kurang ya, kurang punya tenaganya sih, kurang ya, kurang mantep gitu sebenarnya. Tapi ini
ya, bahwa membuktikan OCL 150 watt ya, meskipun sederhana tapi kalau dikasih trafoli 10 ampere ya akan ada perbedaan, terutama di suara lebih bertenaga gitu teman. Jadi mampu OCL 150 watt dikasih 25 ampere pun 15 juga gak ada masalah ya. Seperti ini aja sih, sederhana teman-teman. Jadi cuma trafonya ya yang eksklusif ya menurut saya. Nah, kalian bisa lihat aja. Nah ya, ini adalah power rakitan tahun 2008 ya. Mungkin sekarang wah dosa nggak tahu harganya berapa nih. Seperti ini aja ya teman-teman. Ya sederhana, untuk pendinginnya sendiri juga cukup tebel ya, tapi ini tebelnya standar, gak tebel banget, karena tebel pendingin itu juga ada lagi ya, dimana pendingin ini agak cukup ke atas ya tadinya, terus saya gergaji bawahnya karena nggak muat, dia terlalu sundul sampai ke box gitu, tutup box ya. Nah seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi nah, terus biasanya kan kalau saklar itu kan kadang pas dihidupkan power itu kan ada jeduk gitu ya. Jadi untuk anti jeduk saya menggunakan kapasitor ini ya, saya taruh di saklar bagian pemutus arus ya. Ukurannya 473J N400 ya, 473J. Nah seperti ini aja, simpel gitu aja teman-teman. Nah seperti ini aja ya, sederhana sebenarnya. Kalau dari bahan-bahannya sebenarnya sederhana ya, kualitas bagus, tapi yang mungkin menurut saya lebih spesial ya trafonya ya, 10 ampere besar ini. Jadi yang membuat spesial ya mungkin cuma di trafo gitu aja sih. Mungkin saya rasa itu aja ya, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.